Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan tata cara sholat sesuai dengan tuntunan syariat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin membaca doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi pujian, sanjungan dan pemuliaan kepada Allah. Dan doa ini insyaallah akan kita sebutkan beberapa yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa doa atau membaca doa istiftah hukumnya adalah sunnah dan dibaca setelah seseorang takbiratul ihram. Dibaca setelah takbiratul ihram. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskut baina at-takbir wa baina al-qira'ah iskatatan. Qala ahsibuhu qala hunay'atan. Faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah, iskatuka baina at-takbir wal qira'ah ma taqul? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma' wath thalj wal barad." Artinya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertakbir ketika salat, beliau diam sejenak sebelum membaca ayat. Maka aku pun bertanya kepada beliau, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kutubus engkau dengan ayah dan ibuku, aku melihatmu berdiam antara takbir dan bacaan ayat. Apa yang engkau baca ketika itu?" Maka beliau menyebutkan doa istiftah dari Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini dapat kita ketahui letak kapan kita membaca doa istiftah, yaitu setelah takbiratul ihram sebelum membaca surat Al-Fatihah. Baik, timbul pertanyaan, dari sisi mana yang menyebutkan, yang menunjukkan bahwa membaca doa istiftah ini hukumnya sunnah? Jika dilihat dari konteks hadis, tidak disebutkan bahwa ini sunnah. Hanya saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang apa yang beliau baca antara takbir dan sebelum membaca qiraah. Maka sisi pendalilannya adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memulai ketika mengajarkan para sahabat tentang sholat dengan memerintahkan untuk membaca doa istiftah. Jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat tentang tata cara sholat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan mereka doa istiftah di awal, sampai hal tersebut ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau menanyakan, "Apa yang engkau baca di saat diam antara takbir dan qiraatul Fatihah?" yaitu membaca surat Al-Fatihah.
Nah, barulah beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal tersebut. Kalau seandainya ini adalah perkara yang wajib atau bahkan yang rukun, niscaya akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal. Ya, hanya saja ketika Nabi SAW tidak menjelaskannya dan baru disampaikan setelah ditanyakan, maka ini menunjukkan bahwa ia tidak termasuk perkara yang wajib. Oleh karena itu Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, al-istiftah min sunanis shalah fi qawli aktsari ahli ilm. Doa istiftah termasuk sunnah dalam sholat menurut pendapat mayoritas ulama. Baik, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang kedua yang ingin kita bahas adalah macam-macam doa istiftah. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya doa istiftah itu tidak hanya satu atau dua, tapi ada beberapa. Dan ini warid datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk sunnah kita mengamalkan apa saja yang pernah dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istiftah. Ya, ketika sholat. Tidak hanya mencukupi dengan satu saja, tapi yang sunnah adalah mempraktikkan doa-doa. Terkadang dalam sholat ini kita baca yang pendek, terkadang kita baca yang panjang, dan seterusnya. Dan ini termasuk sunnah. Apa saja doa-doanya? Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis yang sudah kita bacakan di atas. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi atau bertanya kepada Nabi SAW apa yang beliau baca antara takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah, maka Nabi mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wal thalji wal barat. Ini doa istiftah yang pertama. Artinya, ya Allah, dan ini maknanya luar biasa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju, dan air yang dingin. Nah, ini memiliki makna yang amat dalam, yang mana kita mengharapkan agar dibersihkan dari segala macam noda-noda dosa dalam diri kita. Baik, ini yang pertama, doa yang pertama. Maka ya, kita disunahkan untuk mempraktikkannya di dalam salat kita. Yang kedua adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-shalah, qala subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk." Shahahahu Syekh Albani rahimahullahu taala. Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak memulai salat, maka beliau mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghair, yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku sucikan namamu dengan memujimu, Maha berkah namamu, Maha luhur keluhuranmu, dan tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka ini yang kedua, doa yang kedua yang bisa dibacakan dan sunnah untuk dibacakan ketika istiftah, ketika kita hendak membaca doa istiftah. Dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam kitab Fatawa Nur ala Dard bahwa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, dari dua riwayat tadi, itu dibaca ketika sholat wajib. Dan ini yang lebih afdol, ketika sholat wajib kita membaca apa yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Yang kedua adalah subhanakallahumma wa bihamdik, dan seterusnya. Ya, jadi kita mempraktikkan sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini lebih afdol. Kemudian yang ketiga adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila as-salah qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abdu
zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, arti doa istiftah ini, aku hadapkan wajahku kepada Allah, Maha Pencipta langit dan bumi, dengan keadaan ikhlas dan tidak mempersekutukannya. Sesungguhnya salatku, salat segala ibadahku, hidup dan matiku hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan karena itu aku patuh kepada perintahnya, berserah diri kepadanya. Kemudian, ya Allah, Engkaulah Maha Penguasa, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Karena itu ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang berwenang untuk mengampuni segala dosa melainkan Engkau, dan tunjukilah kepadaku akhlak yang paling bagus. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menunjukkannya melainkan hanya Engkau. Dan jauhkanlah akhlak yang buruk dariku, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup menjauhkannya melainkan Engkau. Labbaik wa sa'daik, aku patuhi segala perintahmu dan aku tolong agamamu. Segala kebaikan berada di tanganmu, sedangkan kejahatan tidak datang kepadamu. Aku berpegang teguh denganmu dan kepadamu, Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Kumohon ampun darimu dan aku bertobat kepadamu. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Baik, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, Al-Mahfudz anna hadzal istiftah, yang diketahui dari doa istiftah ini bahwa Nabi SAW membacanya ketika qiyamul lail, salat malam. Berbeda dengan yang pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua dibaca ketika salat wajib oleh Nabi SAW. Adapun yang ketiga dibaca ketika salat malam. Baik. Kemudian yang keempat diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-lail. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya beliau ditanya tentang dengan doa apa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya ketika salat malam. Maka Aisyah mengatakan, kana idza qama min al-lail iftataha salatah. Ketika Nabi SAW hendak salat malam, maka beliau membuka salatnya dengan mengucapkan, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaib wa syahada anta tahkum baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Yang artinya doa ini luar biasa. Ya Allah, Rabb malaikat Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui hal yang gaib dan juga yang nyata. Engkaulah hakim di antara hamba-hambamu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku kebenaran dalam apa yang diperselisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk menuju jalan yang lurus kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Kalau dilihat dari doa-doa istiftah ini memiliki makna yang amat luar biasa. Doa-doa yang luar biasa yang berisikan pujian dan permohonan agar kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari segala macam perbuatan dosa. Baik, yang kelima yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa'a fadakhala shaffa wa qad hafazahu an-nafs faqala alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatah qala ayyukum al-mutakallimu bil kalimat فأرم القوم يعني سكتوا فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفظني النفس فقلتها فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. Artinya ada seorang laki-laki yang datang dan masuk shaf barisan sholat sementara nafasnya masih terengah-engah. Ya, lalu mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Artinya segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik lagi maha berkah, lagi berkah. Seusai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa di antara kalian yang mengucapkan kalimat tadi?" Maka para sahabat terdiam. Beliau mengulangi pertanyaannya, "Siapa yang mengucapkan kalimat tadi?" Karena itu tidak masalah baginya.
Nah, setelah mendengar hal tersebut, lantas ada seorang yang mengatakan, aku tadi datang, sementara nafasku masih terengah-engah. Maka kuucapkan kalimat tersebut. Kenapa? Karena pendek dan ringkas. Maka Nabi mengatakan, tadi aku melihat 12 malaikat berebut mengangkat ucapan tersebut. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dan Imam An-Nasai. Nah, ini termasuk doa istiftah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh diucapkan Ustaz ketika istiftah? Boleh, ya, boleh. Berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baik. Ikhwata liman azanallah. Ini di antara beberapa ya, ada beberapa dan tentunya masih ada yang lain-lainnya, hanya saja ini yang bisa kita sampaikan. Ada poin yang lain yang ingin kita sampaikan di sini adalah apakah macam-macam doa ini boleh kita gunakan di sholat apa saja, wajib ataukah sunnah? Maka wallahu a'lam bissawab, yang tepat adalah ketika hadis ya menyebutkan bahwa Nabi SAW membacanya ketika sholat wajib, dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi membaca hal tersebut di sholat wajib, maka yang lebih afdol adalah membaca doa istiftah tersebut di sholat wajib. Nah, ini yang lebih afdol, yang lebih afdol. Kita membacanya ketika di sholat wajib. Ya. Adapun ketika Nabi SAW membacanya di sholat malam sunnah, maka bisa kita bacakan hal tersebut ketika kita sendirian, ya, dalam pelaksanaan sholat sunnah, maka silahkan. Akan tetapi apabila tidak disebutkan di dalam konteks hadis tersebut apakah ini dibaca pada sholat wajib ataukah pada sholat sunnah, maka ini diberikan kebebasan. Silahkan mau dibaca ketika sholat wajib atau mau dibaca ketika sholat sunnah, maka dipersilahkan. Nah, kalau kita lihat dari apa yang kita sebutkan, ya, sebagian kita sebutkan, yang pertama dan yang kedua ini dibaca di sholat wajib. Kemudian yang ketiga dan yang keempat ini dibaca ketika sholat malam, itu sholat sunnah. Adapun yang kelima, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Allahu a'lam, ini tidak disebutkan tidak disebutkan jenisnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ada satu lagi, tertinggal satu riwayat lagi yang bisa kita sampaikan di sini. Itu diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idz qala rajulun minal qaum, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil qa'il kalimata kadza wa kadza? Qala rajulun minal qaum, ana ya Rasulullah. Qala ajibtu laha futihat laha abwabus sama." Qala Ibnu Umar, "Fama taraktuhunna mundzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik." Kata Ibnu Umar, ketika kami salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha besar Allah dan segala puji bagi Allah, pujian yang sangat banyak, dan maha suci Allah bagi waktu pagi dan petang. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimat tadi? Maka seorang sahabat menjawab, saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, sungguhnya aku sangat kagum dengan ucapan tadi, sebab pintu-pintu langit dibuka karena ucapan tersebut. Kata Ibnu Umar, maka aku tidak pernah lagi meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan akan hal tersebut. Nah, ini beberapa doa-doa yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam permasalahan doa istiftah yang bisa kita lihat atau kita ketahui beberapa riwayat, beberapa pelafalan, apakah boleh digabung ketika kita melaksanakan satu sholat misalkan, kita baca beberapa digabung menjadi satu, apakah ini boleh atau tidak? Nah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Yang pertama adalah yang mencukupkan dengan satu saja, satu sholat ya satu, tidak perlu digabung dengan yang lainnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yang diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang apa yang beliau baca antara takbiratul ihram dengan sebelum membaca Al-Fatihah, yang beliau sampaikan hanya satu. Kalau seandainya boleh 2, 3,
maka tentunya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang beliau sampaikan hanya satu, seperti riwayat tentang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Ini hanya satu. Setelah ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hal tersebut, boleh nggak digabung antara beberapa doa istiftah? Maka beliau mengatakan la yujma' baina naw'ain min du'a istiftah. Tidak digabung antara dua macam dari doa istiftah. Kenapa? Karena dalam hadis hanya satu. Yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, praktiknya yang beliau jelaskan hanya satu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma ajaba indama sa'alahu ma yaqul illa biwahid faqat. Dan Nabi ketika ditanya, kata beliau, tidaklah menjawabnya kecuali hanya dengan satu bacaan saja. Maka dari sini dapat diketahui bahwa yang masyru' adalah tidak menggabung, tapi hanya mencukupkan diri dengan satu doa saja dalam satu sholat. Begitu pula yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, as-sunnah an yunawi fil istiftah. Sunnahnya dia membaca istiftah dengan berbagai macam doa istiftah, hanya saja tidak digabung. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'uha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggabungnya. Tapi taratan yastaftihu bima jaa fi hadits Umar. Tapi terkadang membaca dengan subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Atau terkadang beliau membaca yang hadits dalam hadits Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Jadi yang sunnah adalah sekali baca ini, sekali baca yang lainnya. Jadi tidak monoton hanya satu saja, tapi bisa menyesuaikan dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih baik. Tapi kalau seandainya tidak hafal hanya satu saja, maka tidak mengapa. Tapi kita tentunya berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang lainnya beranggapan bahwa boleh digabung, ya, boleh digabung subhanakallahumma wa bihamdik dan seterusnya, kemudian digabung wajjahtu wajhiya lillahi. Dan ini yang diambil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Akan tapi ada pendapat yang menarik atau penjelasan yang menarik dari Syekh As-Shinqiti rahimahullah taala. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang hal tersebut, baik, beliau mengatakan alladzi ikhtarahu jam'un minal muhaqqiqin an yunawwi, yang dipilih oleh para pemuhakkik di kalangan para ulama, yaitu dengan cara diragamkan. Setiap sholat, di satu sholat membaca ini, sholat yang lainnya membaca yang lainnya dan seterusnya. Itu yang dipilih oleh kebanyakan dan disepakati oleh para ulama. Dan perbedaan yang ada dalam doa istiftah ini khilaf tanawwu', khilaf keragaman, yang mana kita boleh membaca ini di satu sholat, membaca yang lainnya di sholat yang lainnya. Bukan khilaf tidad, bukan khilaf yang bertentangan, ya. Maka dengan ini berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dianjurkan untuk meragamkannya di setiap sholat ini kita baca yang ini, sholat yang ini kita baca yang lainnya, seperti itu. Adapun kata beliau, amma law jama'al jami' fi mawdhi'in wahid, adapun menggabungkan ya di satu tempat, fal ulama wajahan, maka ulama memiliki dua pendapat. Imam Nawawi mengatakan tidak mengapa. Kemudian yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya, maka menggabungkan ini tidak terdapat di dalam konteks hadis, ya. Maka kata beliau wal aula wal ahwat, maka yang lebih utama dan lebih hati-hati seseorang untuk mencukupkan dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi satu sholat, satu ini baca. Kalau sholat yang lainnya dibaca dari riwayat yang lainnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, permasalahan yang lainnya adalah ketika masbuk, ya, ketika masbuk. Ada orang datang terlambat masbuk, dia baca istiftah atau enggak? Ataukah dia langsung mendengarkan imam? Tidak tahu bagaimana. Maka sebelum yang perlu kita ketahui, hukum doa istiftah ini sunnah. Sementara membaca Al-Fatihah ini wajib, rukun. Sebagaimana konteks hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ya. Maka dalam kaidah yang baku, yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Nah, berdasarkan ini, maka untuk menjawab pertanyaan tadi, masbuk tetap baca doa istiftah atau enggak? Maka itu disesuaikan dengan keadaan. Kalau keadaannya tidak memungkinkan membaca keduanya, maka utamakan yang wajib, yaitu membaca yang rukun, yaitu membaca Al-Fatihah. Kalau seandainya tidak cukup keduanya. Akan tapi kalau seandainya cukup dua-duanya dibaca, maka baca doa istiftah dulu, baru baca doa, baru baca
Al-Fatihah. Baik, hanya saja dalam dua keadaan ini para ulama berbeda pendapat tentang boleh nggak sih makmum membaca surat sementara imam lagi membaca surat Al-Fatihah misalkan. Ada berpendapat bahwa ini nggak boleh karena berdasarkan keumuman ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat, dan dalil-dalil yang lainnya. Nah, berdasarkan dalil ini kalau imam lagi baca kita mendengarkan sebagai makmum, terutama dalam jahriyah ya, salat jahriyah yang imam lagi menjaharkan bacaannya. Kalau dalam salat sirriyah ini nggak ada khilaf, maka kita juga membaca, wajib membaca. Ya, makmum juga membaca. Namun ada pendapat lain terkait hukum ini bahwa ketika imam membaca Quran, Al-Fatihah misalnya, maka makmum boleh membaca hanya Al-Fatihah. Untuk Al-Fatihah dibolehkan walaupun imam sedang membaca Al-Fatihah. Kita tetap boleh, ya. Hal ini berdasarkan konteks hadis. Kata Nabi SAW, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan kalian lakukan itu. Lakukan apa? Yaitu membaca di belakang imam. Illa bi fatihatil kitab. Kecuali dengan Al-Fatihah. Ya. Nggak boleh baca, kata Nabi SAW, tidak boleh baca ketika imam membaca. Kecuali satu. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Karena tidak ada sholat bagi orang yang tidak membacanya. Hanya saja hadits ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakannya sahih, ada yang mengatakannya lemah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih hati-hati adalah apa yang dikemukakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, yang mana makmum membaca Al-Fatihah pada salat yang mana imam tidak menjaharkan. Salat sir ya, zuhur, asar, atau salat maghrib, isya di rakaat ketiga atau keempat, ya. Itu kita baca. Dan membaca Al-Fatihah ketika imam diam dalam sholat jahriyah. Mungkin ada kalanya imam diam antara membaca Al-Fatihah sebelum membaca surat. Nah, kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk membaca surat Al-Fatihah. Baik, ini kondisi di mana kita masih sempat membaca ya, masih sempat untuk membaca. Adapun kondisi yang ketiga, ketika makmum ini sudah dalam kondisi tasyahud, ruku, maka tidak perlu habis takbir, tidak perlu baca istiftah, langsung menyusul sesuai dengan posisi di mana imam berada. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi, "Lau adraka masbuqul imam fi tasyahhud al-akhir fakabbara wa qa'ada fasallam ma'a awwali qu'udihi qama wa la ya'ti bi du'a istiftah li fawati mahallihi." Jika makmum masbuk menjumpai imam dengan sedang tasyahud akhir lalu dia bertakbiratul ihram, lalu dia duduk syahud, dan ketika makmum duduk imam salam, maka makmum berdiri dan tidak perlu membaca doa istiftah karena kesempatan membaca doa istiftah sudah terlewatkan. Dan satu sisi juga sunnah, ya. Maka kita lebih mengutamakan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ana rasa ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insyaallah kita akan bahas tentang doa membaca ta'awudz ya, ta'awudz dan membaca bismillah. Sedikit kita ulang apa yang sudah kita bahas. Yang pertama, seseorang hendak sholat menghadap ke arah kiblat, berdiri tegak, mendekat ke sutroh. Sebagaimana sudah dijelaskan, jika ada yang belum mendengarkan silahkan dilihat video sebelumnya. Kemudian menghadirkan dalam hati ya niat untuk sholat untuk Allah ya, ikhlas bukan yang lainnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakbir, takbiratul ihram sambil mengangkat tangan sebagaimana telah dijelaskan. Kemudian meletakkan tangan di atas dada atau di atas pusar ya, dengan cara meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di pergelangan atau di lengan, atau dengan cara menggenggam pergelangan tangan kiri. Setelah itu, setelah selesai ya, sudah seperti ini, baru membaca doa istiftah dengan doa-doa yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.